Bagaimana Anda melihat banyak tontonan yang masih kurang membawa manfaat? Ya, subhanallah banget sebenarnya. Mungkin sahabat yang menonton, kita juga tahu bahwasannya media sosial itu menjadi ruang yang sangat bebas untuk segala konten maupun aktivitas dan sebagainya. Maka sebenarnya kita bergerak di Rukun Indonesia di Digital itu merupakan salah satu langkah perjuangan dakwah, karena begitu bebasnya konten dan mudahnya akses, maka mudah pula mudarat-mudarat yang didapatkan. Maka dengan harapannya ketika kita hadir memberikan konten-konten dakwah yang ringan-ringan, kemudian kita bisa sampai dan bisa menginspirasi, itu memudahkan untuk para Muslim yang ada di media sosial dan juga sahabat rukun dapat mengakses konten-konten Muslim. Ini salah satu perjuangan yang luar biasa sih mungkin dari konten kreator dakwah dan youtuber Muslim, karena memang kalau bukan kita untuk berjuang memberikan konten-konten positif, ya maka yang hadir adalah konten-konten yang negatif yang bisa kita terima, seperti itu. Apa tanggapan Anda dengan predikat sebagai konten kreator dakwah? Sebenarnya luar biasa sih, insecure-nya ya kalau misalnya bahasa milenialnya, karena memang kita bukan dengan latar belakang yang sangat paham terkait keilmuan dan perlu belajar setiap hari ya. Namun kita dapat nasihat dari ustadz yang cukup bijak menurut kita, dan itu kita menjadikan patokan. Kalau kebaikan itu tidak kita sebar, lalu siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Artinya kita tetap mendengarkan apapun bantuan ataupun komentar ataupun kritikan yang bisa membangun di diri kita, tapi kita tetap harus istiqomah dengan niatkan konten-konten yang kita sharing, konten-konten yang kita sebarkan itu menuai manfaat, terlepas walaupun kita masih dalam tahap belajar. Karena disitulah proses justru yang remnya di sana, dimana kita ketika menyebarkan konten-konten dakwah, maka di sisi lain ketika di kehidupan sehari-hari, oh ternyata kita udah sharing seperti ini nih, jadi kita jadi belajar lagi. Bukan berarti orang yang sharing sebagai konten kreator ini orang yang lebih paham, justru mengajak. Kalau misalnya dai-nya, jadi kita menyeru, ayo kita bareng-bareng yuk belajar demi kebaikan kembali gitu. Lantas, apa makna pahala bagi Anda? Bagi saya secara personal sebenarnya pahala itu adalah bagian dari semangat sebenarnya ya. Karena semangat kita dalam beraktivitas di dunia maupun tujuan kita di akhirat nanti adalah mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahala ini merupakan reward yang kita jadikan semangat untuk kita terus konsisten, istiqomah dalam belajar, kemudian dalam beribadah menjadi yang lebih baik. Itu reward dari Allah yang kita jadikan patokan pijakan untuk terus melangkah. Dibandingkan kalau kita menghitung-hitung, oh ini dapat pahala sekian, kalau kita aktivitas ini dapat pahala sekian, ya kita belum tentu juga, karena kita belajar dari teman-teman rukun bahwasanya ada pepatah bijak bahwasanya semua amalan ibadah kita, sholat kita, kemudian kebaikan kita itu belum menentukan ukuran untuk kita masuk surga. Karena sejatinya masuk surga itu berdasarkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita juga dihadapkan, dikasih tahu sama Allah nih, mungkin kamu itu sebenarnya buat kebaikan untuk apa? Untuk kepada Allah atau untuk kepada rewardnya gitu. Maka kita hadapkan bahwasannya segala sesuatu dengan kegiatan kita ini kita niatkan untuk mencapai ridho ta'ala sih. Bagaimana dukungan dari keluarga dan orang sekitar? Masya Allah, alhamdulillah, karena memang ini berada di jalan Allah, di jalan Islam, memang dukungannya sangat luar biasa. Namun perlu kami sendiri rem juga bahwasanya di ladang dakwah yang begitu besar ini maka ujiannya juga sangat besar. Jadi kita selalu berdoa dan meminta doa kepada sahabat BRTV juga, izinkan kami untuk didoakan agar selalu istiqomah dalam menyebarkan dakwah, membuat konten-konten yang inspiratif, konten-konten yang bisa menyebarkan manfaat secara Islam, seperti itu. Bagaimana cara Anda menghadirkan para pembicara yang menginspirasi? Baik. Artinya ketika rukun dulu membuat konten-konten di podcast, justru kita belum tahu bahwasanya ada ranah teman-teman mu'alaf. Jadi kita cuma terinspirasi bagaimana nih konten-konten yang bisa kita sajikan bisa berbeda, bisa lebih ringan atau bisa lebih diterima. Nah,
Artinya kita buat podcast mungkin ada komunikasi dua arah. Lalu dari 1, 2 bahkan ke 4 narasumber kita kebetulan mu'alaf. Dari teman-teman mu'alaf itu maka jaringan yang terbentuk ternyata luar biasa ceritanya, perjalanan spiritualnya, dan bagaimana bisa menginspirasi bagi saudara-saudara muslim yang bahkan dari lahir gitu tidak merasakan tuh perjuangan hilang dari keluarga atau kemudian melepas segala macam pakaiannya secara harta, secara jabatan hanya untuk mendapat keridhaan dari Allah. Dari situlah kita merasa bahwasanya kita ada saudara-saudara kita yang mu'alaf yang perlu kita syiarkan bersama-sama di Rukun Podcast seperti itu. Bagaimana cara menjadi seorang konten kreator dakwah? Betul. Jadi justru kita mengajak kepada sahabat Rukun yang ada di Rukun Podcast dan ada di media sosial semuanya, termasuk sahabat Bidar TV, kita mengajak untuk menyebarkan kebaikan. Itu tidak sesulit bagaimana kita harus mendesain lebih bagus, harusnya kita meriset. Sesederhana kita menyebarkan konten apa yang sudah kita dapat nih, yang kita pelajari. Contohnya mungkin banyak dari penonton juga ada kebaikan dari hadis ataupun ada nasihat-nasihat bijak dari ulama-ulama, itu kita bisa sharing di media sosial kita. Dari situ sebenarnya kebaikan-kebaikan itu bisa muncul lewat orang yang mungkin menonton, harapan kita yang melihat juga gitu. Artinya buat sahabat BR TV akan sangat mudah kok sekarang dengan media sosial yang sudah sangat banyak, dengan penonton ataupun market yang sudah begitu besar, untuk berdakwah tergantung bagaimana istiqomah kita. Kita mencari, ternyata saya bisa berdakwah lewat kata-kata bijak dari Nabi. Mungkin kita bisa sharing setiap hari. Nah, istiqomahnya ini yang mungkin kita perlukan, sehingga meskipun like-nya sedikit, meskipun komentarnya sedikit, tapi kita niatkan untuk dakwah, meskipun itu satu, itu akan menjadi kebaikan buat kita semua. Kita bahkan tidak sadar bahwasanya itu bisa menjadi ladang ibadah kita, ladang pahala ketika orang lain itu mendapat kebermanfaatan.